Review materi konseling karir. Profesi konseling mulai memetakan perjalanannya saat Frank Parsons menguraikan proses untuk pemilihan karir dan memperkenalkan gerakan bimbingan pekerjaan. Memilih sebuah karir lebih dari sekedar menentukan apa yang akan dilakukan seseorang untuk mencari nafkah. Pekerjaan mempengaruhi kehidupan seseorang secara keseluruhan, termasuk kesehatan fisik dan mental. Meskipun memiliki sejarah yang panjang, konseling karir belum menikmati martabat yang sama seperti yang dimiliki oleh bentuk konseling atau psikoterapi lainnya. Hal ini sangat disayangkan, baik untuk profesi konseling maupun orang-orang yang membutuhkan layanan tersebut. Menurut survei di sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, mahasiswa menunjukkan bahwa salah satu layanan konseling yang paling mereka inginkan adalah konseling karir. Selain itu, konseling karir juga dapat menjadi intervensi praktis untuk beberapa klien yang mempunyai permasalahan emosional berkaitan dengan lingkungan yang non-suportif dan menimbulkan stres. Penyelenggaraan bimbingan karir di sekolah. Menurut Dewa Ketut Soekardi, penyelenggaraan bimbingan karir yang diberikan di sekolah dapat dilakukan melalui beberapa metode, yaitu ceramah dan narasumber, diskusi kelompok, pengajaran unit, sosiodrama, karya wisata karir, dan informasi melalui kegiatan. Kita jelaskan satu persatu. Ceramah dan narasumber, yaitu kegiatan ini dilakukan bersumber dari pembimbing konselor, guru maupun dari narasumber yang memiliki pengalaman di dunia kerja, dalam rangka memberikan penerangan tentang informasi yang lebih banyak tentang pekerjaan, jabatan, dan karir. Kedua, diskusi kelompok, yaitu suatu pendekatan yang kegiatannya bercirikan satu keterkaitan pada suatu pokok masalah, atau dalam hal ini perencanaan karir, di mana siswa sejujurnya berusaha untuk memperoleh kesimpulan setelah mendengarkan, mempelajari, dan mempertimbangkan pendapat siswa yang lain secara jujur. Pengajaran unit merupakan teknik dalam membantu siswa untuk memperoleh pemahaman tentang suatu pekerjaan tertentu melalui kerjasama antara pembimbing dan guru bidang studi. Namun, dengan pola ini sudah barang tentu perlu adanya jam tersendiri yang khusus disediakan untuk keperluan kegiatan bimbingan karir. Keempat, sosiodrama. Suatu cara yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendramatisasi sikap, tingkah laku, atau penghayatan seseorang seperti yang dilakukan dalam reaksi sosial sehari-hari di masyarakat, sehubungan dengan pekerjaan dan karir. Kelima, karya wisata karir. Berkarya atau bekerja dan belajar sambil berwisata untuk membawa para siswa belajar dan bekerja pada situasi baru yang menyenangkan. Dengan demikian, akan tumbuh sikap menghargai pekerjaan yang diamatinya. Keenam, informasi melalui kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler. Pemberian informasi tentang pekerjaan, jabatan, karir, dengan cara mengaitkan dengan mata pelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Dalam kaitan ini, tiap guru dapat memberikan bimbingan karir pada saat-saat mengajarkan pelajaran yang berkaitan dengan suatu karir tertentu. Ketujuh, hari karir. Hari-hari tertentu yang dipilih untuk melaksanakan berbagai bentuk kegiatan yang bersangkut paut dengan pengembangan karir.
pada hari tersebut, semua kegiatan bimbingan karir dilaksanakan berdasarkan program bimbingan karir yang telah ditetapkan oleh sekolah untuk tiap tahun. Lalu, paket-paket bimbingan karir. Terdapat 5 paket dalam bimbingan karir di sekolah. Paket-paket tersebut terdiri dari paket pemahaman diri, pemahaman nilai, pemahaman lingkungan, hambatan dan cara mengatasinya, dan perencanaan masa depan. Baik, akan dijelaskan satu persatu juga. Paket pemahaman diri. Paket pemahaman diri adalah suatu paket yang dimaksudkan agar siswa dapat mengetahui dan memahami siapa sebenarnya dirinya sendiri. Para siswa diharapkan akan dapat mengetahui dan memahami potensi, kemampuan, minat, bakat, dan cita-citanya. Kedua, paket mengenai nilai-nilai. Dengan paket ini, diharapkan siswa dapat mengetahui serta memahami nilai-nilai yang ada dalam dirinya dan juga nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Paket pemahaman lingkungan. Dengan paket ini, siswa diharapkan dapat mengetahui serta memahami keadaan lingkungan. Dengan mengetahui dan memahami lingkungan, siswa akan lebih tepat dalam mengambil keputusan. Paket hambatan dan cara mengatasinya. Paket ini menjadikan siswa dapat mengetahui hambatan-hambatan yang ada dalam mencapai tujuan karir yang diminati. Setelah hambatan-hambatan tersebut teridentifikasi, kemudian dicoba mencari solusi dari permasalahan tersebut. Paket perencanaan masa depan. Melalui paket ini, siswa diharapkan dapat merencanakan masa depannya atas bahan-bahan yang telah dipahami pada paket-paket sebelumnya. Dalam paket-paket ini, mencakup pengelolaan informasi diri, mempertimbangkan alternatif, keputusan dan rencana, serta merencanakan masa depan. Lalu kita masuk ke teori Trait and Factor. Sejarah teori Trait and Factor dapat ditelusuri ke masa Frank Parsons. Teori tersebut menegaskan bahwa karakter klienlah yang harus pertama kali dinilai, dan kemudian dicocokkan secara sistematis dengan faktor-faktor yang terlibat di dalam berbagai jabatan. Teori ini selalu menegaskan keunikan setiap orang. Penganjur teori ini berpendapat bahwa kemampuan dan karakter seseorang harus diukur secara objektif dan kuantitatif. Motivasi pribadi dianggap relatif stabil, jadi kepuasan dalam jabatan tertentu tergantung pada kecocokan antara kemampuan seseorang dengan persyaratan suatu pekerjaan. Selanjutnya, masuk ke teori super. Dibandingkan dengan teori-teori lainnya, teori perkembangan pada umumnya lebih inklusif, lebih berkaitan dengan ekspresi longitudinal dari pelaku karir, dan lebih cenderung menyoroti pentingnya konsep diri, meyakini bahwa menandai pilihan karir berhubungan dengan penerapan konsep diri seseorang mengenai pekerjaan. Super menyarankan agar perkembangan pekerjaan dibagi dalam 5 tahap, masing-masing berisi tugas perkembangan yang harus diselesaikan. Tahap pertama adalah pertumbuhan, yaitu dari lahir hingga usia 14 tahun. Selama masa ini, dengan subtahapan fantasi dari usia 4-10, minat usia 11-12, dan kapasitas usia 13-14. Anak-anak membentuk gambaran mental akan diri mereka sendiri dalam berhubungan dengan orang lain. Dukungan yang menegaskan tahap multidimensi pada teori super ini cukup banyak. Selama proses pertumbuhan, anak-anak
terorientasi pada dunia pekerjaan melalui banyak cara. Misalnya eksplorasi informasi, minat, dan lain-lain. Tahap kedua, dari usia 14 sampai 24 tahun, mempunyai 3 subtahapan, yaitu tentatif, masih dapat berpindah-pindah, usia 14 sampai 17 tahun, transisi, usia 18 sampai 21 tahun, dan percobaan, usia 21 sampai 24 tahun. Tugas utama pada tahap ini adalah eksplorasi secara umum tentang dunia pekerjaan dan secara khusus tentang karir yang disukai. Tahap ketiga disebut pemapanan. Di usia 24 sampai 44 tahun, mempunyai 2 subtahapan, yaitu uji coba di usia 24 sampai 30 dan peningkatan usia 31 sampai 44 tahun. Terdiri dari tugas utama untuk menjadi lebih mapan dalam bidang pekerjaan yang disukai dan tepat. Setelah mapan, orang tersebut dapat berkonsentrasi pada peningkatan sampai mereka lelah dengan pekerjaan itu, atau meraih posisi tertinggi dalam profesi tersebut. Tahap keempat, mempertahankan. Di usia 44 sampai 64 tahun, mempunyai tugas berupa mempertahankan apa yang telah dicapai. Tahap terakhir yaitu penurunan. Di usia 65 tahun hingga meninggal dunia, adalah saat untuk melepaskan diri dari pekerjaan dan masuk ke sumber kepuasan yang lain. Tahap keempat ini mempunyai 2 subtahapan, yaitu perlambatan di usia 65 sampai 70 tahun dan pensiun di usia 71 hingga meninggal dunia. Baik, materinya berakhir sampai di sini dan semoga bermanfaat.